Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah religi dan mitologi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mitos. Pembahasan tentang mitos secara sepintas sudah dilakukan pada pertemuan yang pertama. Secara umum dibahas konsep tentang mitos. Pada sesi kali ini kita akan membahas secara lebih detail lagi apa dan bagaimana, serta pendekatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan studi atau kajian terhadap mitos. Ya, jadi materi hari ini adalah mitos dan beberapa pendekatan. Jadi apa sih mitos? Sudah kita bahas pada pertemuan awal ya mengenai konsep mitos yang intinya adalah mitos itu cerita atau kisah yang itu adalah menjadi dasar atau menjadi basis bagi kepercayaan dan praktek keagamaan. Jadi mitos itu salah satu konsep pokok yang sangat terkait dengan konsep religi atau keagamaan. Bagaimana hidup dan pengalaman manusia itu dilihat melalui kacamata atau lensa budaya yang kemudian mendorong untuk memahami apa sih makna dari dunia ini. Nah, manusia itu memiliki sistem pengetahuan untuk memahami dan mengontrol banyak hal. Tetapi manusia juga mengalami hal-hal yang tidak dapat mereka kontrol dan pahami. Misalnya mengenai bagaimana asal-usul dunia, bagaimana kesaling terhubungan antara manusia dan makhluk lain atau dengan alam raya ini. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, makna dari bencana, sakit, kematian. Semua persoalan-persoalan itu banyak yang manusia tidak mampu memahami atau mengontrolnya. Nah, oleh karena itu ada yang disebut namanya world view atau pandangan dunia. Jadi pandangan dunia itu adalah bagaimana cara manusia memahami dan menafsirkan realitas. Bagaimana memahami dunia ini bekerja. Bagaimana memahami asal-usul dan sifat manusia dan hubungannya dengan dunia di sekelilingnya. Nah, untuk memahami semua itu, manusia kemudian memiliki yang disebut world view atau pandangan dunia. Misalnya, salah satu contoh dari world view itu adalah kita berbicara di suku etnis yang lain ya, yang berbeda supaya kita punya pengetahuan yang juga lebih tentang suku bangsa yang ada di tempat lain. Salah satu contohnya dari worldview di suku Navajo. Suku Navajo itu adalah suku pribumi atau native yang terbesar di Amerika dan sampai saat ini masih ada, masih hidup dan masih tinggal di hutan-hutan, mempertahankan nilai-nilai dan ajarannya, walaupun sebagian dari mereka juga sudah bermigrasi kemana-mana. Nah, suku Navajo ini punya pandangan dunia atau worldview terkait dengan bagaimana mereka menjalani dan memahami kehidupannya, bagaimana hubungan alam dan manusia itu sebenarnya bagian dari alam. Jadi manusia dan lingkungannya itu adalah bagian dari keseluruhan dari alam semesta. Nah, mereka melihat dunia itu dalam hubungannya dengan berbagai elemen lain yang itu saling mengikat dan membentuk dunia. Elemen-elemen seperti misalnya ada tanah, ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia, Tuhan atau dewa-dewa, semuanya itu bersama-sama terikat ke dalam sebuah sistem dan harmoni atau sebuah sistem yang saling mempengaruhi, yang seimbang dan dalam keadaan harmoni. Nah, elemen-elemen tadi agar membentuk dunia, membentuk bagaimana alam ini dipahami dan bagaimana manusia dan alam sekitarnya memiliki keterikatan dengan elemen-elemen yang tadi.
Nah, bagaimana agar alam itu berfungsi sebagaimana mestinya atau bagaimana supaya harmoni itu tetap terjaga. Nah, bagi, masyarakat suku Navajo, mereka, manusia itu harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mereka anut, gitu ya. Tentu di, Indonesia, di Sunda, kita juga punya banyak suku-suku bangsa yang masih, apa namanya, mempertahankan pandangan dunianya atau world view-nya berdasarkan ajaran-ajaran yang mereka yakini. Misalnya, ada konsep di orang Sunda tuh namanya Tritangtu ya, teman-teman bisa membaca konsep tentang Tritangtu ini, itu juga adalah bagian dari world view, bagaimana bahwa bagi orang Sunda dunia ini terdiri dari 3 elemen gitu, dalam sebuah konsep yang namanya Tritangtu tadi. Nah, selanjutnya hal-hal yang tidak bisa dilepaskan dari mitos itu adalah mengenai kisah-kisah supernatural. Jadi, manusia itu pada dasarnya membutuhkan cerita atau membutuhkan ekspresi kreatif, baik itu dalam bentuk seni, drama, lelucon, joke ya, lelucon, kemudian ada musik rakyat, ada festival, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah salah satu cara bagaimana dunia atau, dan world view itu digambarkan. Jadi kalau misalnya kalau orang Sunda misalnya familiar dengan cerita Sikabayan ya. Sikabayan itu cerita yang, dianggap banyak lucunya, tapi sebenarnya bagi sebagian orang atau, bagi yang sudah pernah meneliti misalnya, beranggapan bahwa kisah-kisah Sikabayan itu menggambarkan world view, pandangan, dunianya orang Sunda, salah satunya terwujud di dalam cerita-cerita lucu yang ada dalam kisah-kisah tersebut. Nah, ada cerita yang sangat populer di dunia yang mungkin teman-teman sudah sering mendengar, melihat, karena cerita ini sudah banyak direproduksi selain dalam bentuk buku cerita, juga dalam bentuk film film, animasi dan lain-lain ya. Cerita tentang Snow White atau Putri Salju, yang bercerita tentang seorang ratu yang jahat, yang cemburu setiap kali dia tahu bahwa ada seseorang di kerajaannya itu yang lebih cantik daripada dia. Jadi dia itu selalu mengawasi, supaya, apakah ada orang yang lebih cantik daripada dia mengawasi situasi itu dengan menggunakan cermin ajaib atau cermin yang bisa diajak, berbicara. Nah, cermin ini sebenarnya sejenis alat, ramalan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dan hal-hal yang, hal-hal maupun peristiwa dengan cara-cara yang supernatural. Jadi di sini cermin menjadi simbol kekuatan supernatural. Nah, sedangkan Snow White sendiri adalah, putri atau anak tirinya dari ratu yang, dianggap jahat ini. Saat Putri Saljunya dewasa, dia ternyata lebih cantik dari sang ratu. Lalu ratu itu melihat Putri Salju ini sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Ratu memerintahkan Putri Salju untuk dibunuh, tetapi pemburu yang diperintahkan untuk membunuhnya itu, kasihan. Jadi mengasihani si putrinya ini, si Snow White, dan membiarkannya melarikan diri ke hutan. Kemudian si pemburu itu membunuh babi hutan dan memberikan paru-paru dan hatinya kepada ratu, yang itu dianggapnya, sebagai putri salju. Dan si ratu pun memasak dan memakan paru-paru dan hatinya, yang mengira itu adalah milik dari putri tirinya yang sudah meninggal. Ini contoh ritual kanibalisme yang terdapat di dalam, kisah Snow White. Mungkin, ratu juga percaya bahwa dengan memakan sisa-sisa bagian tubuh dari musuhnya, maka unsur kecantikan dari putri salju itu akan berpindah kepada dia. Padahal sebenarnya putri saljunya sendiri lolos ya, dan kemudian masuk dengan 7 kurcaci. Si ratunya ternyata melalui cermin ajaibnya tahu bahwa putri salju itu masih hidup.
lalu kemudian membunuhnya dengan apel beracun. Setelah bertahun-tahun tertidur karena memakan apel beracun itu dalam waktu yang sangat lama, dan setelah bertahun-tahun lalu ditemukan oleh seorang pangeran yang kemudian menciumnya dan menghidupkannya kembali. Itu salah satu kisah yang sangat populer dari yang bisa dibilang populer di seluruh dunia tentang Snow White ini. Nah, kalau kita perhatikan, Snow White itu adalah cerita yang lebih mengedepankan unsur hiburan, karena sebenarnya dia semacam dongeng gitu ya, cerita yang menonjol unsur hiburannya. Di situ juga tidak ada unsur yang bersifat sakral atau religius, tidak ada simbol yang kaitannya dengan upacara keagamaan misalnya. Tetapi ada aspek supernatural di situ, seperti diwujudkan pada cermin ajaib dan beberapa aspek lain yang tampak adanya kekuatan dari luar diri manusia. Dan di situ juga punya pesan moral tentang bagaimana misalnya bahwa orang yang jahat itu pada akhirnya dapat dikalahkan, kira-kira seperti itu ya. Nah, jenis cerita seperti ini itu namanya folktale atau cerita rakyat. Jadi nanti kita bisa membedakan mana cerita rakyat, mana mitos. Ada satu lagi jenis cerita yang itu lebih kepada menceritakan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Biasanya peristiwanya itu ya peristiwa yang lebih menonjol unsur manusianya, tidak ada unsur supernatural, juga tidak sakral, tidak dianggap sesuatu yang sakral, dan lebih banyak bercerita tentang kisah-kisah masyarakat lokal, misalnya terkait asal-usul sebuah tempat, atau asal-usul sebuah danau, sungai, dan tempat-tempat tertentu. Nah, itu biasanya disebut dengan legenda. Jadi legenda ini lebih modern daripada cerita rakyat. Dan bahkan sebenarnya yang disebut legenda itu masih terus hidup atau direproduksi pada zaman sekarang, termasuk pada masa modern ini. Misalnya kalau teman-teman perhatikan bagaimana film-film, komik, kalau kartun Jepang itu juga manga ya, kemudian drama-drama dan lain sebagainya, legenda itu banyak dihidupkan lagi, sehingga itu bisa disebut sebagai legenda kontemporer atau kita menyebutnya urban legend. Sebetulnya termasuk kisah-kisah yang supernatural sekalipun banyak direproduksi lagi pada masa sekarang gitu ya, walaupun tujuannya lebih pada untuk entertainment atau hiburan. Contoh legenda itu kalau di barat misalnya cerita tentang Robin Hood gitu. Jadi itu kan dianggap cerita yang memang benar-benar terjadi di masa lalu. Kalau dalam budaya kita di Indonesia ada banyak sih cerita legenda itu ya. Misalnya biasanya yang terkait dengan sejarah asal-usul satu tempat, misalnya di penamaan daerah-daerah tertentu seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah legenda dari satu masyarakat. Nah, jadi kalau tadi ada cerita rakyat, ada legenda, ada namanya mitos. Apa yang membedakan? Tiga-tiganya hidup di masyarakat, muncul dalam budaya di setiap bangsa. Nah, tetapi yang membedakan mitos ini adalah kisah-kisah yang bersifat sakral. Jadi mitos itu sesuatu yang memang dianggap sakral, dan kalau sakral itu kan berarti tidak boleh misalnya diceritakan di sembarang waktu, di sembarang tempat, di sembarang keadaan. Jadi harus memenuhi syarat-syarat atau unsur tertentu dan seterusnya. Nah, cerita-cerita mitos itu biasanya banyak berbicara seputar bagaimana asal-usul dunia, asal-usul manusia, keberadaan dewa-dewa, roh,
bagaimana penciptaan alam, bagaimana memahami bencana, sakit, dan kematian. Kemudian juga menjelaskan asal-usul tradisi manusia. Kemudian mitos juga mengartikulasikan nilai dan norma. Jadi bagaimana norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat itu dimunculkan di dalam cerita-cerita mitos. Supaya mudah bisa juga supaya mudah diterima, mudah dipahami dan atau mudah dipatuhi gitu ya pada tahapan tertentu. Katakanlah kalau di kampung-kampung adat itu ada yang namanya hutan larangan. Di setiap hutan larangan itu pasti ada mitos. Mitos yang membuat orang supaya tidak memasuki wilayah tersebut, saya kayak gitu. Nah, mitos itu juga seringkali dianggap sesuatu yang pernah terjadi. Terjadinya itu di masa lalu, peristiwa yang di dunia yang berbeda dengan kita, kira-kira seperti itu. Bukan dalam satu waktu dan satu dunia dengan yang kita tempati sekarang. Jadi mitos itu biasanya kisah yang melibatkan peristiwa-peristiwa di dunia yang berbeda gitu ya. Dan yang pasti mitos itu terkait dengan ritual-ritual keagamaan. Jadi hampir semua agama itu memiliki kisah-kisah yang disakralkan atau yang kita sebut mitos di dalam kitab suci mereka. Nah, jadi kalau kita sedang berbicara atau belajar tentang mitos, jangan mitos itu dipahami dalam pemahaman yang umum seperti yang kita pahami selama ini. Itu mah mitos, itu seolah-olah pandangannya negatif yang berarti mengandung misalnya hal yang tidak benar dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud mitos dalam konsep ini adalah bagaimana cerita-cerita yang dinarasikan itu adalah kisah-kisah yang disakralkan, dan itu muncul di dalam semua kitab suci, termasuk di dalam Bible, bahkan juga di dalam Al-Quran. Misalnya cerita-cerita tentang bagaimana kalau di dalam Bible itu tentang kejadian ya, tentang asal-usul alam semesta. Dan di semua agama juga ada kisah tentang asal-usul manusia, bagaimana Tuhan menciptakan surga, menciptakan dunia, dan seterusnya. Nah, dalam konteks keagamaan, itu adalah bagian dari mitos, karena itu adalah narasi atau cerita yang disakralkan. Bagaimana cerita-cerita itu menggambarkan satu pandangan dunia dari sebuah masyarakat gitu. Nah, jadi perlu kita pahami bersama bahwa mitos itu sangat erat terkait dengan yang namanya ritual keagamaan. Jadi hampir semua di berbagai kepercayaan pasti ada mitos di dalamnya. Karena mitos itu digunakan sebagai narasi, cara untuk menyampaikan, entah itu menyampaikan nilai-nilai moral, termasuk ajaran-ajaran atau sistem pengetahuan yang mungkin itu dianggap di luar pemahaman manusia gitu ya. Jadi kalau bisa kita rangkum dari ketiga jenis narasi atau cerita yang hidup di masyarakat, ada 3. Yang pertama cerita rakyat itu biasanya dianggap cerita fiksi atau cerita yang memang dibikin gitu ya, fiksi. Kemudian dia juga tidak sakral, ya bisa diceritakan di mana saja, diproduksi, betul-betul cerita yang dikisahkan dan direproduksi terus-menerus gitu ya, dan tujuannya pun lebih dominan untuk hiburan. Biasanya tokohnya juga manusia, tapi ada juga tokoh yang bukan manusia. Kadang-kadang ada unsur supernatural juga, tetapi tidak tergantung pada tempat dan waktu yang tertentu. Jadi dia biasanya tidak harus satu tempat yang benar-benar misalnya ada gitu. Jadi makanya itu disebutnya oleh disebut sebagai cerita fiksi atau
cerita rakyat. Nah, berbeda dengan legenda, kalau legenda itu kalau yang cerita rakyat itu dianggap fiksi, kalau legenda itu berdasarkan orang, tempat, atau peristiwa yang nyata. Jadi dianggap memang benar-benar ada dan pernah terjadi gitu di masa lalu. Eee, jadi kalau cerita rakyat itu lebih mirip kalau dalam konsep kita itu dongeng ya, dongeng. Jadi dia sesuatu yang mungkin, apa namanya, ya tidak dianggap, fiksi, tetapi kalau legenda itu kebalikannya, dia adalah mengandung kebenaran historis. Jadi dianggap punya jejak-jejak historis gitu. Eee, dan juga ada elemen supernatural juga. Legenda itu bisa sakral, bisa tidak. Jadi, seperti misalnya legenda, apa tuh ya, kalau di Sumatera itu, Malin Kundang ya, legenda Malin Kundang. Mungkin bagi sebagian orang masyarakatnya pada masa itu dianggap sakral, tapi sekarang kan sudah tidak lagi, sebagai cerita yang sakral, tetapi lebih kuat pada nilai pesan moralnya misalnya. Dan, legenda itu karakter yang umumnya itu adalah manusia. Eee, Mungkin ada makhluk-makhluk non manusia, tetapi, dalam kisah-kisah legenda karena dia kisah yang dianggap benar-benar faktual ada, misalnya tentang para pahlawan gitu. Jadi lebih menonjol karakter manusianya. Dan legenda itu, bentuk cerita yang lahir kemudian, yang lebih modern, yang, terjadinya di masa-masa yang sekarang ini. Kalau, dongeng atau cerita rakyat itu tentu lebih lebih tua, lebih lama lagi, daripada legenda. Nah, yang terakhir itu mitos. Mitos ini dianggap sebagai fakta bagi mereka yang mempercayainya tentu saja ya. Jadi, meskipun, diperdebatkan misalnya peristiwa itu ada atau tidak, tetapi bagi mereka yang meyakininya, itu dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar ada gitu, sebagai fakta dan dia diterima dengan keyakinan atau dengan keimanan gitu ya. Jadi sesuatu yang diterima dengan keimanan itu biasanya tidak dipersoalkan, apakah itu benar-benar terjadi atau tidak, tetapi, eee, itu diyakini sebagai sebuah kebenaran yang memang, apa namanya, bersifat otoritatif gitu. Otoritatif itu artinya, sesuatu yang memiliki kekuatan pembenaran gitu. Nah, mitos ini menjadi sumber otoritas pada masalah moral dan etika. Jadi semacam, pembenar atau, panduan ya, pedoman dalam menjalankan moral dan etika itu seringkali diwujudkan di dalam bentuk-bentuk mitos, cerita mitos ya. Dan tentu saja di dalam mitos ada banyak elemen supernatural. Mitos juga dianggap sebagai kisah-kisah yang suci atau sakral. Tokoh-tokohnya ada yang manusia dan juga tokoh bukan manusia. Dan mitos itu terjadi di masa lalu yang jauh, masa lalunya itu jauh di dunia yang lain atau manifestasi dari awal dunia saat ini. Kalau teman-teman belajar, pernaskahan naskah Nusantara, itu misalnya ada, salah satu buku yang atau apa, sumber tradisi lisan yang kemudian dituliskan yang sangat populer itu judulnya Sejarah Melayu. Nah, Sejarah Melayu itu pun diawali dengan cerita bagaimana asal mula terbentuknya alam dunia ini gitu ya. Nah, jadi mitos tentang penciptaan itu hampir ada di semua budaya, di semua kepercayaan, di semua bangsa. Sekarang mari kita lihat bagaimana sifat dari teks lisan. Jadi kalau kita berbicara tentang mitos itu adalah kita berbicara tentang narasi, tentang cerita, tentang teks gitu ya. Nah, narasi atau teks dari mitos itu bisa berupa lisan ataupun tulisan.
Dua-duanya, baik itu yang tertulis ataupun yang dilisankan, biasanya bentuknya sama-sama dibacakan, di disajikan gitu ya. Dan pembacaan cerita-cerita itu, sering disebut sebuah performance atau penampilan, karena memang bukan dibaca dalam pembacaan yang biasa seperti dalam kehidupan sehari-hari, tapi, biasanya orang yang membacakannya itu ada kostumnya, ada ekspresinya, ada sikap tubuh tertentu, bahkan ada intonasinya gitu. Itu sebenarnya untuk menciptakan pengalaman yang berbeda. Jadi kalau di tradisi budaya Sunda misalnya ada, dulu itu yang termasuk tradisi yang sangat awal, yang banyak menceritakan tentang mitos itu misalnya pantun Sunda. Pantun itu bukan pada pengertian seperti halnya pantun dalam tradisi Melayu ya, berbalas pantun, tapi pantun di sini adalah sebuah cerita yang dibacakan atau dinyanyikan dan itu diiringi oleh kacapi. Dan biasanya yang membawakannya atau yang disebut juru pantun itu, buta. Nah, mereka banyak menceritakan kisah-kisah tentang kerajaan misalnya. Nah, pada masanya kisah-kisah yang dibacakan itu kan termasuk kisah-kisah yang sakral dan itu menjadi mitos bagi masyarakatnya. Tetapi juga, cerita yang sama misalnya dapat ditemukan di dalam tradisi masyarakat Islam dalam bentuk yang berbeda, misalnya dalam bentuk syair-syair gitu ya. Syair itu ya sama dengan nyanyian-nyanyian. Jadi mitos tuh memang dibacakan. Pada masa yang lebih kemudian lagi, ada namanya wawacan yang lebih kalau pantun itu berasal dari tradisi lisan, walaupun ya kemudian sudah banyak dituliskan, tetapi kalau wawacan itu tradisi tulis, tetapi kemudian dibacakan, makanya namanya wawacan itu, dengan cara dibacakan. Tapi dibacakannya pun dengan cara-cara tertentu. Nah, eee, ada perbedaan antara teks lisan dengan tulisan. Teks lisan atau cerita-cerita yang dibawakan secara lisan, itu memang umumnya panjang sekali dan kompleks gitu. Makanya, cerita-cerita orang zaman dulu, entah itu di dalam misalnya pewayangan, atau yang disajikan di dalam bentuk-bentuk pertunjukan yang lain, itu se pembacaannya itu selalu apa namanya, membutuhkan waktu, sampai pagi misalnya semalaman gitu ya, semalaman, waktunya sangat panjang dan, mungkin isi yang disampaikannya pun terbilang kompleks atau rumit dan seringkali tidak dibacakan seluruhnya dalam satu waktu. Jadi misalnya membutuhkan waktu beberapa lama atau beberapa hari untuk menyelesaikan sebuah teks yang panjang itu. Mmm, Misalnya ada beberapa kalau sebenarnya kalau dalam budaya Indonesia kita punya kekayaan teks lisan tuh kaya sekali, tetapi untuk mencegah dari apa, dari hilang atau musnah sudah banyak yang kemudian dituliskan. Nah, karena kalau kita berbicara budaya Indonesia, maka budaya Indonesia itu adalah berawal dari tradisi lisan, bukan tradisi tulis ya. Sama seperti kebanyakan suku-suku bangsa di dunia yang, memiliki kebudayaan-kebudayaan, lokal yang apa namanya, masih kuat mempertahankan tradisi mereka itu pada umumnya mereka lebih lekat dengan tradisi lisan ketimbang tulisan, karena tulisan itu sebenarnya simbol dari kemajuan peradaban barat ya. Nah, tradisi lisan ini diwariskan itu atau ditransmisikan dari generasi ke generasi. Nah, ketika proses transmisi dari generasi ke generasi ini sangat mungkin terjadi perubahan sehingga ada banyak variasi mitos yang diceritakan gitu ya. Jangankan menceritakan sebuah kisah yang panjang,
kita dalam dunia keseharian aja, kalau kita menyampaikan satu informasi atau berita, bisa jadi di orang yang ke-10 sudah lain. Ceritanya sudah, berubah sedikit. Perubahannya sedikit-sedikit, lama-lama, jadi beda versi. Nah, teks lisan itu proses pewarisannya seperti itu. Jadi sangat mungkin adanya variasi atau perubahan, berdasarkan kisah yang sebelumnya. Oleh karena itu, mitos itu dianggap dapat berubah karena keadaan atau peristiwa tertentu. Meskipun dia itu adalah semacam kisah yang sangat disakralkan dan sangat berhubungan dengan ritual keagamaan, tetapi bukan berarti mitos itu sesuatu yang tidak bisa berubah. Jadi, apalagi mitos yang memiliki rentang waktu yang sangat panjang, sangat mungkin sudah mengalami perubahan. Salah satu contoh adalah, contoh dari Gregory Bateson yang melakukan penelitian di Bali. Dia menceritakan bagaimana perkembangan mitos baru yang memadukan beberapa cerita sebelumnya. Jadi muncul mitos baru, yang mitos baru ini adalah gabungan dari cerita-cerita mitos yang sudah ada gitu. Nah, mitos baru ini bertujuan atau dalam mitos yang baru ini mengaitkan dewa-dewa itu bersaudara, saudara kandung. Nah, ini tujuannya adalah menjadi dasar bagi ritual, bagi kelompok sosial yang, kelompok sosial politik supaya bisa bersatu, berkumpul bersama. Jadi, ini sebenarnya untuk menunjukkan atau memberikan semacam contoh bahwa mitos itu juga kadang dikaitkan dengan satu kondisi keadaan tertentu. Misalnya politik ya, untuk menciptakan stabilitas, orang perlu mitos. Bagaimana, misalnya, istana atau kerajaan supaya tetap bertahan kekuasaannya, mereka perlu menciptakan juga mitos misalnya. Mengapa, dalam praktek-praktek keagamaan atau budaya tertentu, ritual, misalnya kalau di Indonesia itu yang sangat populer itu ritual memandikan pusaka. Itu sebagai bagian dari tradisi yang di dalamnya mengandung unsur mitos yang sangat kuat. Nah, itu juga bagian dari menjaga, membuat terjaganya nilai-nilai yang terkandung di dalam mitos itu, yang diantaranya disimbolkan dalam berbagai bentuk benda pusaka. Nah, sifat teks lisan lainnya adalah, kalau itu tadi berteks lisan, maka yang bentuk tertulis itu dianggap relatif terjaga dari perubahan. Kalau di dalam keagamaan, teks-teks keagamaan, Al-Quran misalnya itu dipercaya bahwa karena sudah diupayakan tradisi penulisan sejak masa awal, sehingga meskipun sudah berusia lebih dari 1000 tahun ya, sampai hari ini, itu dianggap terjaga dari perubahan, karena dia adalah teks yang tertulis yang dijaga dari berbagai macam perubahan. Sedangkan teks-teks tertulis yang berasal dari tradisi lisan, sebut saja contohnya kalau teks keagamaan itu Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu karena dia sebagai kitab suci itu memang lebih awal daripada Al-Quran, itu berasal dari tradisi lisan, sehingga bisa menimbulkan banyak versi. Misalnya kalau Perjanjian Lama itu menuliskan 2 versi tentang awal mula penciptaan. Nah, ini ada penjelasannya, bisa dibaca lebih lanjut di bukunya Rebecca Stein dan Philip Stein ya. Karena mungkin kita akan tidak akan terlalu membahas detail soal Old Testament. Nah, pertanyaan pembahasan berikutnya adalah bagaimana caranya kita memahami mitos. Bagaimana caranya kita memahami atau mempelajari mitos? Nah, terdapat beberapa pendekatan analisis yang akan kita bahas di sini.
Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam memahami mitos itu misalnya, eee, apakah kita memahaminya secara literal atau simbolik? Literal itu berarti secara tekstual ya, atau simbolik yang berarti itu punya makna tertentu. Jika itu simbolik, bagaimana cara menginterpretasikannya? Bagaimana cara menafsirkannya? Lalu bagaimana mitos itu terkait dengan aspek budaya yang lain? Apakah mitos punya fungsi tertentu? Apakah mitos merefleksikan cara bagaimana pikiran manusia bekerja? Bagaimana cara kebudayaan tertentu bekerja? Atau dua-duanya? Terdapat beberapa pendekatan yang kemudian digunakan untuk menjawabnya. Dan yang pertama adalah pendekatan evolusi yang digunakan untuk menelusuri perkembangan mitos termasuk asal mula terjadinya mitos pada abad terjadi atau pendekatan ini muncul pada abad 19. Aliran evolusi melihat bagaimana perkembangan masyarakat itu dari primitif, kemudian menjadi beradab, kemudian menjadi tahapan berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Kenapa primitif dan beradab di sini diberi tanda petik? Karena itu sebenarnya istilah yang untuk konteks sekarang debatable. Dalam kondisi sekarang banyak antropolog tidak sepakat dengan penyebutan primitif dan civilized atau beradab untuk membedakan masyarakat yang masih menganut sistem kepercayaan tradisional dengan mereka yang katakanlah sudah modern. Tetapi perlu kita pahami bahwa pada masa-masa awal munculnya teori evolusi ini memang pada masa itu sesuai dengan sejarah bagaimana antropologi itu lahir dan muncul yang melihat masyarakat suku-suku primitif, suku-suku pribumi yang memiliki pola hidup, cara-cara yang berbeda dengan masyarakat Eropa atau orang Barat, itu mereka bedakan dengan kelompok primitif dan mereka sendiri atau orang Eropa saat itu adalah yang disebut masyarakat civilized gitu ya. Nah, mitos ini dianggap identik atau menjadi bagian dari periode primitif, jadi identik dengan kehidupan masyarakat primitif. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perkembangan, mitos yang sifatnya sakral kemudian digantikan dengan cerita rakyat yang lebih sekuler, yang lebih bersifat hiburan. Hingga akhirnya lama-kelamaan ketika masyarakat sudah menjadi masyarakat yang civilized atau yang beradab itu, mitos lama-lama hilang. Nah, pada periode ini mereka membandingkan mitos dari berbagai budaya di seluruh dunia sehingga dapat menemukan apa persamaan elemen mitos itu sehingga bisa digunakan untuk merekonstruksi atau mengkaji bentuk asal dari mitos. Sebenarnya mitos itu asal mulanya dari mana? Kira-kira seperti itu. Salah satu yang melakukan kajian tentang mitos itu adalah James Frazer. Jadi dia mengumpulkan banyak sekali mitos dan praktik magis di seluruh dunia, dari seluruh dunia, dan kemudian menerbitkannya dalam 13 jilid karya berjudul The Golden Bough. Meskipun karya ini pada masa kemudian mendapat beberapa kritikan juga, tetapi karya The Golden Bough ini dibaca secara luas oleh banyak masyarakat. Dan contoh karya Frazer ini adalah contoh pendekatan komparatif yang membandingkan mitos-mitos dari berbagai bangsa yang ada di dunia. Misalnya salah satu contohnya bagaimana ia menganalisis kisah kejatuhan manusia dalam Genesis dengan melihat mitos asal mula kematian yang lainnya di budaya yang berbeda atau sering kita sebut lintas budaya atau cross culture. Kemudian muncul lagi studi lanjutan masih di abad 19 yang terkait mitos ini. Anggapan bahwa tidak ada sebenarnya mitos yang tunggal yang hidup di satu secara lintas budaya, di berbagai budaya yang berbeda. Yang ada itu adalah versi yang berbeda, versi yang khas
dari sebuah cerita tempat mitos itu hidup atau ditemukan di wilayah tertentu. Misalnya di Afrika, mitos asal mula kematian itu berkisar pada kegagalan menyampaikan pesan. Sedangkan di antara penduduk asli Amerika, cerita berpusat pada perdebatan tentang masalah kematian. Jadi sama-sama tentang kematian, tetapi berbeda kisah atau mitos yang diceritakan. Kemudian pada pergantian abad 20 atau memasuki abad 20 muncul pendekatan baru. Pendekatan baru ini melihat mitos itu sebagai atau berasal dari praktek ritual yang sudah ada sebelumnya. Jadi mitos muncul dari ritual. Disinilah para ahli mencoba merekonstruksi atau mengkaji ritual-ritual yang ada tersebut sehingga bisa diketahui bagaimana bentuk-bentuk mitos yang muncul dari ritual-ritual itu. Nah, tapi kemudian berkembang juga, pada pendekatan ini juga mitos dilihat tidak hanya sebagai teks gitu ya, tapi dia dilihat melampaui teks. Jadi melihat bagaimana hubungan yang dimiliki mitos itu dengan aspek budaya yang lain yang ada di tempat mitos itu ditemukan. Meskipun sekarang ini konsep tentang mitos dan ritual itu bisa diterima bahwa itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan atau terkait erat satu sama lain, tetapi para antropolog atau para peneliti lebih melihat mitos dan ritual itu sebagai ekspresi yang sifatnya paralel. Paralel itu artinya ekspresi yang muncul bersamaan, bukan yang satu diturunkan dari yang lain. Bukan misalnya mitos itu berasal dari ritual dan seterusnya, tetapi ekspresi yang muncul secara bersama-sama. Jadi itu tadi analisis dari aliran evolusi ya terkait mitos yang melihatnya pada perkembangan. Selanjutnya ada yang disebut analisis fungsional dan penelitian lapangan. Ini juga ketika kita membicarakan tentang studi agama, evolusi fungsional adalah juga teori-teori atau pendekatan yang bisa kita pakai ya. Hal yang sama dilakukan untuk mengkaji mitos. Jadi kalau cerita masa-masa awal tadi yang abad 19 tadi, mitos itu dipelajari oleh para ahli melalui cerita-cerita yang dikumpulkan dari para pengembara, misionaris, traveler ya, pengembara, dan orang-orang yang mereka melakukan perjalanan kemana-mana, dikumpulkan dalam tulisan, dibuat buku, lalu disimpan di perpustakaan, dan mereka itu mengkaji mitos dari balik meja gitu. Jadi teori evolusi itu sebenarnya teori yang lahir dari hasil studi di perpustakaan di balik meja gitu, mengkaji tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh orang lain, dilakukan klasifikasi, kajian dan seterusnya, yang kemudian melahirkan konsep atau teori evolusi. Nah, di awal abad 20 muncul penekanan pentingnya penelitian lapangan etnografi dan pentingnya observasi partisipasi. Jadi kalau mau memahami satu budaya itu nggak cukup duduk di balik meja kerja di perpustakaan, tapi harus turun ke lapangan. Nah ini terjadi di awal abad 20 dan pelopornya namanya Franz Boas dan Bronislaw Malinowski. Pendiri atau pelopor antropologi di Amerika. Nah, menurut Boas, mitos itu sebenarnya semacam autobiografi yang ditulis oleh budaya itu sendiri. Nah, di sini dia sudah mulai menggeser mitos itu menjadi sumber data etnografis. Jadi cerita mitos itu jadi sumber data etnografi yang digunakan atau dikaitkan dengan aspek-aspek yang lain dari kebudayaan yang diteliti, misalnya bagaimana mitos dikaitkan dengan sistem kekerabatan, dengan pola pemukiman masyarakat, dengan pembagian kerja, teknik berburu, dan lain-lain. Nah, jadi di sini penekanannya Boas ini adalah pada menghubungkan mitos dengan aspek budaya yang lain. Nah, meskipun dua-duanya fungsional,
tetapi ada sedikit perbedaan antara Boas dan Malinowski. Malinowski sendiri memang setuju ya, seperti halnya Boas, jadi lebih melihat mitos itu secara literal. Jadi mereka juga menekankan pentingnya studi mendalam tentang satu budaya pada waktu yang sama. Jadi kalau periode sebelumnya yang banyak dilakukan itu adalah mengkaji cross culture. Mitos dari berbagai bangsa di dunia dikumpulkan jadi satu, lalu dicari elemen-elemen persamaannya di mana, dibuatlah sebuah pola mitos yang ada di seluruh dunia misalnya. Nah, berbeda dengan pendapat yang tadi itu, baik Boas maupun Malinowski lebih menekankan pada pentingnya mempelajari satu budaya di tempat yang sama pada satu waktu gitu ya, pada satu waktu dibandingkan mitos yang lintas budaya itu tadi. Karena dalam pemahaman mereka, khususnya Malinowski, itu melihat mitos itu sebenarnya kekuatan untuk menjaga supaya masyarakat ini tetap mengalami keseimbangan. Gitu. Nah, jadi contohnya sebagai contoh, Malinowski sendiri melakukan penelitian lapangan di Kepulauan Tobrian, ya, Tobrian Island. Nah, di sana dia melihat bagaimana penduduk Pulau Tobrian itu mereka membedakan antara cerita rakyat, legenda, dan mitos. Jadi bagaimana mitos di situ bukan untuk hiburan atau informasi yang bersifat sejarah, tetapi untuk menjelaskan, membenarkan ritual keagamaan tertentu, serta aturan-aturan sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Disitulah Malinowski melihat bagaimana penduduk pulau itu bisa membedakan mana cerita rakyat, mana legenda, dan mana mitos. Dan di sana atau dalam penelitiannya dia melihat bagaimana mitos itu lebih digunakan untuk keperluan ritual keagamaan gitu, dan menjelaskan aturan-aturan sosial dan moral yang perlu, etika yang perlu dipahami dan diikuti oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, sebelum pesta tahunan kembalinya orang mati, jadi di masyarakat tertentu itu termasuk di masyarakat Tobrian ini ada setiap tahun itu, kalau ini perumpamaan aja untuk memudahkan, itu kayak haul gitu ya. Kalau haul itu kan lebih ke peringatan orang yang sudah meninggal lalu didoakan dan seterusnya. Kalau ini ada semacam pesta orang yang meninggal itu kembali setahun sekali gitu. Nah, mereka itu mempercayai itu, dan mitos itu diceritakan dalam proses sebelum pesta tahunan itu. Ada mitos yang diceritakan. Nah, mitos yang diceritakan itu terkait dengan mengapa manusia itu mati, mengapa roh orang mati itu harus pergi meninggalkan desanya, tetapi mereka akan kembali setahun sekali gitu. Nah, di pesta perayaan itu mitos itu dibacakan atau diceritakan. Masyarakat Tobrian juga melakukan perdagangan terkait seremoni. Jadi mereka punya sejumlah seremoni. Nah, dalam seremoni ini ada semacam transaksi yang di dalamnya terkait dengan misalnya aturan-aturan dari seremoni itu harus bagaimana, sihir yang digunakan atau mantra-mantra yang digunakan untuk menyiapkan perahu untuk berlayar itu bagaimana, bahkan rute geografis yang diambil itu terkait dengan mitologi tertentu. Jadi ada semacam, mungkin kalau sekarang tuh ada konsultannya ya, ada dukun, ada orang pintar yang dipercaya untuk ditanya atau bisa menjelaskan mitos-mitos tertentu ini. Setiap teori pasti ada kritik. Kritik terhadap teori analisis fungsional ini adalah karena menurut yang para kritikusnya, mereka hanya fokus pada manfaat saja, pada apa dari fungsi dari mitos, bukan pada institusi atau praktik yang mungkin menindas dan eksploitatif. Mungkin mitos itu digunakan untuk melanggengkan satu kekuasaan tertentu. Misalnya di masyarakat tradisi itu kan ada mitos-mitos yang terkait misalnya dengan pengorbanan untuk perempuan ya, bagaimana
perempuan yang dianggap setia atau berbakti itu adalah misalnya yang mengorbankan dirinya, jika suaminya meninggal itu ikut ikut bunuh diri misalnya atau ikut membakar diri. Mungkin itu juga ada kaitan dengan mitos-mitos tertentu dalam pemahaman keagamaan mereka. Tetapi di sisi lain, bagi sebagian pengkritik teori ini, mitos itu bisa menjadi opresif atau bisa menindas juga gitu. Jadi fungsionalisme itu dianggap hanya fokus pada adanya kesepahaman, konsensus dari masyarakatnya, tetapi tidak melihat adanya potensi konflik kalau terjadi perbedaan versi mitos misalnya gitu ya. Kajiannya tidak sampai ke sana karena lebih melihat pada bagaimana mitos ini bisa digunakan untuk menjaga harmoni atau menjaga lingkungan masyarakatnya bisa tetap terjaga gitu. Penjelasan rinci tentang fungsional, kemudian sekarang ada struktural itu sebenarnya ada nanti sesi sendiri yang mendiskusikan secara khusus teori-teori itu yang nanti bisa ada dalam mata kuliah yang lain, tetapi bisa dipakai untuk mengkaji mitos. Nah, dalam pendekatan analisis struktural, yang dibahas itu bukan konten atau isi dari mitos, tetapi struktur yang mendasari mitos. Konsep atau pendekatan ini banyak mendasarkan pada tokoh bernama Claude Lévi-Strauss, ya, dia antropolog berkebangsaan Prancis, yang berpendapat bahwa manusia itu cenderung berpikir dan mengkategorikan dunia dalam oposisi biner, dalam biner yang berlawanan, hitam putih, kemudian siang malam, laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Salah satu contoh yang dia ambil adalah analisis yang dilakukan oleh Edmund Leach tentang struktur cerita dalam kejadian. Jadi ini Leach ini melihat bagaimana oposisi biner. Oposisi biner itu pasangan yang berlawanan ya. Tadi hitam putih, bumi langit, laki-laki perempuan itu oposisi biner atau biner yang berkebalikan, yang berlawanan. Itu juga terdapat dalam kitab suci. Ya, menurut kajiannya Leach. Terdapat dalam Genesis, misalnya tentang terang gelap, siang malam, langit bumi, laki-laki hewan, laki-laki perempuan. Nah, kajiannya Leach ini juga menunjukkan bahwa pertentangan ini sering dimediasi oleh kategori ketiga yang tidak wajar katanya. Jadi misalnya ada hidup mati, itu ya oposisi berlawanan, ada hidup mati lalu dimediasi oleh kategori yang ketiga, kehidupan setelah kematian. Kan harusnya hidup mati siang malam, tapi ada pertentangan, ada kategori yang ketiga yang dianggap kategori tidak wajar itu yang muncul menjadi memediasi dari dua kategori oposisi biner. Nah, itu secara ringkas gambaran mengenai analisis struktural. Jadi pada dasarnya analisis struktural itu fokus pada struktur, bukan pada konten atau isi dari mitos atau narasi keagamaan seperti yang tadi disebutkan. Dalam pendekatan ini, cerita yang sangat berbeda di permukaan mungkin sebenarnya memiliki struktur dasar yang sama atau yang serupa. Salah satu contoh mitos yang memiliki dikotomi oposisi biner atau biner berlawanan tadi pada budaya Gururumba di New Guinea. Di situ mereka memiliki dikotomi antara alam versus budaya, yang itu dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin. Wanita atau perempuan itu bagian dari alam, sedangkan pria dikaitkan dengan budaya. Jadi asal-usul wanita itu dalam budaya mereka dianggap berasal dari telur, lalu kemudian dalam prosesnya dia mengalami asosiasi-asosiasi dengan binatang atau dalam hal ini alam. Nah, dalam kaitan dengan alam itu, betina yang dalam tanda kutip betina liar itu hanya bisa diubah secara kultural melalui perantaraan jantan atau laki-laki.
Contohnya lagi, dalam budaya mereka itu, tebu itu adalah tanaman yang diasosiasikan kepada jantan atau laki-laki. Secara simbolis digunakan untuk mengubah wanita yang secara biologis tidak berguna karena belum menikah, kemudian menjadi seorang istri yang dianggap lebih berguna secara budaya. Kemudian ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, si anak laki-laki ini belum sepenuhnya dianggap berbudaya, seperti kalau dalam mitos mereka terlihat pada ketika dia berubah menjadi ikan. Jadi unsur binatang dalam hal ini alam masih muncul pada dirinya karena dia lahir dari perempuan. Dalam hal ini dia belum dewasa sepenuhnya karena belum menjadi laki-laki gitu kira-kira ya. Baik secara biologis maupun sosial. Sampai kemudian akhirnya dia bertransformasi, yang terakhir itu di rumah laki-laki. Barulah dia kemudian menjadi anak laki-laki itu kemudian menjadi seorang transformator, menjadi orang yang pengubah, dan mengubah saudara perempuannya yang lain menjadi istri, dan pria lain menjadi sekutu sosialnya. Itu beberapa contoh oposisi biner atau biner yang berlawanan tadi. Nah, kemudian para kritikus memberikan juga kritikannya terhadap pendekatan ini yang dianggap bahwa karena pendekatan struktural itu melepaskan teks dari konteks gitu ya, karena dia pendekatan yang sangat otonom, hanya melihat dari struktur cerita saja, tidak mengaitkan dengan aspek yang lain. Maka menurut para kritikusnya, pendekatan yang terlalu steril atau otonom terhadap narasi keagamaan itu akan membuat narasi itu sendiri menjadi tidak manusiawi. Kemudian analisis struktur juga di pihak lain memang cara kerjanya terbilang rumit, sehingga hanya orang-orang yang benar-benar ahli saja yang bisa melakukan pendekatan ini. Analisis psikologi, tokoh utamanya adalah Sigmund Freud dan Carl Jung. Memang mereka adalah para tokoh psikoanalisis yang cukup populer, yang banyak diadopsi dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Nah, kalau Freud itu melihat bagaimana mimpi individu. Jadi mengibaratkan ya, mimpi orang itu, mimpi seseorang itu secara simbolis sebenarnya mengungkapkan keinginan bawah sadar. Jadi mungkin teman-teman sering melihat ya teori ini atau konsep ini, bagaimana kalau orang tidur lalu bermimpi, mimpi itu sebenarnya wujud dari keinginan bawah sadarnya. Jadi misalnya seharian itu kita mikirin apa, lalu muncul dalam mimpi. Nah, itu jadi keinginan bawah sadar terrealisasikan di dalam mimpi. Nah, hal yang sama serupa terjadi pada mitos, kata si Freud ini. Bedanya, kalau tadi hasrat-hasrat keinginan individu, bawah sadarnya individu, kalau mitos itu bawah sadarnya kelompok. Bawah sadarnya satu komunitas, sehingga mitos itu disebut sejenis mimpi bersama, karena itu miliknya bersama-sama ya. Mimpi bersama. Selain konsep tentang mitos sebagai mimpi bersama, Freud juga menekankan pentingnya pengalaman anak pada usia dini atau pada usia muda ya, dalam kaitannya melihat sifat hubungan orang tua anak. Yang paling populer dari penceritaan relasi orang tua dan anak dalam mitos itu adalah mitos kisah Oedipus dari Yunani ya, yang kemudian dikaji oleh Freud dan kemudian memunculkan sebuah konsep bernama Oedipus kompleks gitu. Jadi Oedipus itu adalah cerita tentang seorang pria atau laki-laki yang tanpa sadar membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Cerita tentang Oedipus kompleks ini berdasarkan hasil penelitian dari sejumlah peneliti gitu, termasuk yang saya tulis di sini, Ali Johnson dan Douglas Fitzwilliam, bahwa cerita seperti Oedipus itu ternyata ada di budaya di seluruh dunia. Teman-teman tahu nggak cerita apa yang sejenis itu yang ada di Indonesia? Katakanlah di Sunda. Sangkuriang. Cerita Sangkuriang itu sebenarnya bukan cerita anak-anak yang diceritakan kepada anak-anak
yang lucu, yang itu adalah tentang bagaimana sang kuryang marah menendang, perahunya lalu menjadi gunung. Sebenarnya sang kuryang itu termasuk kategori kisah yang terbilang rumit ya, dan itu mungkin sebenarnya tidak cocok juga dikonsumsi oleh anak-anak. Karena di sana terdapat kisah tentang Oedipus kompleks sebenarnya. Bagaimana seorang anak yang mencintai ibunya membunuh ayahnya secara tidak sengaja gitu. Nah, di sini konflik psikologis itu kata Freud dialami oleh semua anak laki-laki. Karenanya dia melihat karena itu gejala yang ditemukan pada banyak anak. Dia menganggap kasus ini tuh sebenarnya cermin dari perkembangan yang sifatnya universal, gitu ya, sehingga cerita itu bisa dianggap dapat ditemukan di berbagai budaya. Nah, selanjutnya Carl Jung itu seorang psikoanalisis. Menurut dia, mitos itu bermula dari sesuatu yang di luar ketidaksadaran individu atau pikiran bawah sadar. Sebenarnya hampir mirip ya, cuma kalau tadi Freud itu mengibaratkannya pada mimpi, kalau Carl Jung ini menyebutnya pikiran bawah sadar. Jadi manusia itu disebutnya sebagai kelompok berbagi ketidaksadaran kolektif. Jadi pada diri manusia itu ada pikiran bawah sadar bersama yang dimiliki oleh bersama. Jadi elemen bawah sadar bersama ini kemudian diwujudkan, ya, wujud dimanifestasikan di dalam mimpi dan mitos. Gitu. Di dalam mimpi dan mitos. Nah, ciri utamanya dari mimpi dan mitos ini disebutnya adalah archetype. Nah, itu gambaran secara ringkas, secara umum berbagai pendekatan atau termasuk juga konsep-konsep yang terkait dengan mitos. Kalau kita dapat simpulkan bahwa pertama tentang world view atau pandangan dunia sebagai pintu masuk kita mencoba memahami mitos, bahwa pada dasarnya semua budaya, setiap budaya itu punya yang namanya world view atau pandangan dunia. Karena world view itulah yang digunakan untuk bagaimana manusia memahami bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana dunia ini berjalan gitu ya. Nah, world view atau cara pandang dunia ini membentuk pola pikir dan perilaku. Nah, pola pikir dan perilaku ini kemudian menjadi pemahaman dasar tentang asal-usul. Jadi mitosnya itu tadi, pandangan dunia itu tadi memberikan pemahaman dasar tentang asal-usul dan sifat manusia, termasuk hubungannya dengan dunia. Nah, manusia mengekspresikan pandangan dunianya atau world view-nya itu melalui cerita-cerita. Tadi cerita itu ada 3 macam ya, ada cerita rakyat, legenda, dan mitos. Mitos sendiri adalah sesuatu yang sakral, umumnya terkait asal-usul penciptaan, keberadaan Tuhan, roh, makhluk gaib, asal-usul tradisi, tentang kesakitan, tentang kematian. Dan dia juga menjelaskan peristiwa historis di masa lalu, kemudian menjadi dasar bagi kepercayaan dan praktik keagamaan. Mitos bisa berbentuk tulisan maupun lisan, sedangkan untuk cara menafsirkannya setidaknya bisa dilihat dari 3 bentuk analisis. Pertama adalah analisis fungsional yang menekankan bahwa mitos itu adalah kekuatan untuk menjaga masyarakat atau menjaga komunitas. Sedangkan analisis struktural lebih berfokus pada struktur yang mendasari mitos, bahwa meskipun ada banyak jenis mitos, tapi sebenarnya mungkin ada satu pola struktur yang sama. Kemudian ada pendekatan psikoanalisis yang menekankan pada bahwa mitos itu adalah ekspresi keinginan-keinginan tidak sadar, alam bawah sadarnya manusia. Itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan membahas lebih mendalam lagi elemen-elemen yang tadi sudah dibahas, teori-teori yang tadi didiskusikan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga paparan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.